Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru, terup to date seputar P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 yang sudah dimulai ya. Untuk tahap 2 mulai pendaftaran dan untuk tahap 1 sudah mulai seleksi kompetensi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja ini ada informasi terbaru teranyar dari jpnn.com ya. 7 Desember 2024 part 2, artinya ini video kedua di channelnya Kak Furkan ya, di hari ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada kabar terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Ini teranyar kemarin ya, Jumat 6 Desember 2024. Kelulusan P3K 2024 belum diumumkan. Honorer di daerah ini sudah bisa full senyum. Oke. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui ya bahwa kalau apa teman-teman tergolong di P3K ya kan tahap 1 ya kan yang seleksinya itu di tahap 1 memang ini masih proses berjalan ya Bapak Ibu ya. Tahap 1 ini masih kategorinya masih proses seleksi. Sedangkan untuk teman-teman yang tergolong di tahap 2 ya kan kalau tahap 2 itu baru mulai pendaftaran ya. Nah, ini mulai daftar. Nah, teman-teman nanti kalau sudah menyiapkan dokumennya itu nanti bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Nanti supaya nanti tidak ada yang tertinggal seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini sumbernya jpnn.com Bengkayang Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkayang ini Provinsi Kalimantan Barat ya Bapak Ibu ya membuka 1.170 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bengkayang ini juga mengungkapkan dari sejumlah tersebut terbanyak ialah formasi tenaga teknis. Oke, lumayan ya. Jadi teman-teman teknis ini harapan besar ya, bisa full senyum Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dari sejumlah tersebut terdiri dari 112 lowongan formasi khusus untuk tenaga guru, 18 kesehatan, 1040 teknis yang tersebar di seluruh instansi pemerintah lingkungan Kabupaten Bengkayang. Nah, ini memang tiap daerah itu beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkan, apabila yang daftar itu ternyata ribuan, ya kan? Yang daftar itu katakanlah ribuan, sedangkan formasinya itu hanya nggak sampai ribuan, katakanlah formasinya itu hanya puluhan. Formasi itu sedikit lah istilahnya ya Bapak Ibu ya, puluhan. Lah ini mau dikemanakan ini teman-teman yang katakannya nggak lolos. Nah ini masih menjadi wacana sih Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman yang itu akan digalangkan program PPPK paruh waktu, tetapi ini belum diresmikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja kebijakan terbaru dari pemerintah tersebut ya tentang P3K paruh waktu. Karena di sini memang tidak memungkinkan ya kondisinya. Jadi yang daftar ribuan, formasinya cuma puluhan katakanlah. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini Sagita ini juga menambahkan Bapak Ibu ya, menambahkan bahwa formasi P3K 2024 diperuntukkan khusus untuk non ASN atau honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Bengkayang. Hal tersebut kata Agatha ini sebagai bentuk upaya Pemda Bengkayang mengangkat tenaga honorer yang sudah bekerja dalam waktu tertentu menjadi P3K. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan minimal itu adalah 2 tahun. Nah, kalau teman-teman sudah katakanlah 2 tahun posisinya sebagai honorer di instansi negeri, itu insya Allah bisa daftar. Yang penting ada buktinya ya, maksudnya sudah terdaftar di BKN selama 2 tahun. Seperti itu. Kalau di guru nanti ada dapodik ya, yang menjadi acuan itu ada dapodik. Jadi memang banyak pertanyaan di channelnya Kak Furkan ya, apa dapodik ya kan, jadi bukan itunya. Jadi yang menjadi fokus adalah dapodiknya. Dapodiknya ini tahun kapan ya kan masuknya ke sekolah tersebut kan. Biasanya banyak teman-teman yang pindah ya kan, pindah sekolah dari swasta ke negeri biasanya. Nah, ini yang dihitungnya itu dapodiknya Bapak Ibu ya, bukan masuknya ya kan, karena masuk kan belum terdata. Nah, seperti itu.
Dikarenakan seleksi pengadaan untuk PPWK 2024 merupakan langkah pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penataan non-ASN. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade atau nilai ambang batas, tapi hanya berdasarkan peringkat terbaik saja. Nah, ini sangat dipermudah ya. Jadi untuk honorer, teman-teman honorer yang tes di P3K tahap 1 atau 2 ini memang dipermudah. Tentunya teman-teman tinggal menyiapkan diri saja untuk belajar supaya meraih skor yang terbaik. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan sehingga para pelamar mengikuti seleksi kompetensi sampai akhir dipastikan hampir seluruh pelamar dinyatakan lulus dan akan diangkat menjadi P3K apabila tidak ada halangan lain. Tentunya ini mungkin halangannya ya beda-beda tiap daerah ya. Tentang apa? Tentang jumlah formasinya Bapak Ibu ya. Jumlah formasinya ini mungkin halangannya itu di jumlah formasi. Nah, dari daerah A sama daerah B itu berbedanya jauh. Nah, seperti itu. Mungkin nanti ada kebijakan atau regulasi pemerataan formasi. Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sebagai bentuk tanggung jawab moral meskipun tidak bersifat wajib, pemerintah Kabupaten Bengkayang ini juga memberikan asistensi ya pada seluruh calon pelamar P3K yang dilaksanakan selama 8 hari supaya teman-teman nanti tidak kaget pada waktu tes ya kan, mengoperasikan komputer itu kan nggak gampang teman-teman ya. Jadi kalau nggak terbiasa itu memang agak-agak susah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa selain itu juga memfasilitasi pelamar untuk dapat mengikuti simulasi CAT, yaitu simulasi seleksi kompetensi P3K yang dilaksanakan mulai dari 28 November sampai 3 Desember 2024 kemarin. Supaya teman-teman bisa semakin siap lah tentunya Bapak Ibu ya menghadapi tes seleksi kompetensi P3K 2024. Tujuan kita memberikan asistensi maupun simulasi itu adalah untuk membantu, menolong dan memudahkan tenaga non-ASN menyiapkan tesnya seperti itu. Karena sebagian besar tenaga dari non-ASN itu yang terbiasa atau ada yang tidak pernah sama sekali menyentuh komputer. Untuk itulah perlu dilakukan pendampingan. Harapannya apa? Ya tenaga non-ASN ini dapat lulus dan diangkat menjadi P3K tahun 2025 besok. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini ada instruksi dari Kabupaten Bengkayang ya. Mari kita sama-sama menunjukkan kualitas SDM. Perlu diketahui bahwa pada seleksi P3K 2024, pemerintah menempatkan para non-ASN khususnya K2 itu pada prioritas utama. Artinya dia teman-teman ini bisa tes di tahap 1 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan seleksi P3K 2024 tahap 1 pelamarnya itu dibatasi malah ya untuk pelamar prioritas guru dan bidan pendidik. Kemudian K2 honorer terdata dalam BKN. Adapun lowongan P3K 2024 tahap 2 disesuaikan untuk honorer non database BKN. Minimal 2 tahun masa kerja atau pengabdian. Nah, seperti itu. Jadi memang tahap 1 dan tahap 2 ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tahap 2 ya kita tinggal melihat sisa formasinya itu ada enggak ya kan, fokusnya di sisa formasi lah. Sisa formasi nanti diketahui pada saat kelulusan teman-teman yang dari tahap 1 ya kan. Nah, ini fokusnya kita pada sisa formasi. Nah, kalau nanti tahap 1 sudah pengumuman itu bisa dicek teman-teman ya. Oke, mungkin itu informasi yang cukup penting ya untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa bagaimana sistematika seleksi P3K 2024. Seperti itu dulu informasi dari Kapurkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.